Aku tahu hidup kamu tuh lagi berat-beratnya, lagi capek banget. Mau nyerah dah jalannya udah sejauh ini, mau rehat berhenti sejenak dan dipaksa gerak terus maju. Mau gak mau sama realita kehidupan yang udah real banget capeknya. Bener-bener kerasa, kayak ada aja gebrakannya tiap hari tuh. Tenaganya terkuras, sabarnya diperluas, seperti berada di tepi jurang setiap harinya. Sampai kamu merasa ini udah sujud yang paling lama, membisikkan doa-doanya juga udah lama, udah banyak, udah nangis paling kenceng buat merayunya. Tapi besoknya keadaannya masih sama kan? Malah makin berantakan. Terus kamu mulai mikir, masih perlu nggak sih kita berdoa kalau Tuhan kayaknya nggak ngedengerin maunya kita? Dalam prinsipnya, doa bukan sekedar daftar belanja yang kita serahkan ke kasir, lalu barangnya langsung keluar. Tidak, bukan seperti itu. Berdoa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini makhluk yang nyempil di bumi. Dan hanya berharap pada kekuatan yang besar, yaitu doa tadi. Tapi kenapa kok doanya gak dikabulin mulu? Bukan gak dikabulin, hanya belum tepat buat kamu menerimanya. Takutnya, apa yang kamu doakan itu setara dengan apa yang akan kamu terima celakanya. Contoh sederhananya, kamu tidak punyai mobil dan kamu meminta mobil, dan ternyata dari doa kamu meminta mobil itulah kamu kecelakaan karena kamu belum waktunya untuk mendapatkan doa itu, untuk mendapatkan mobil itu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat sangat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kalau gak salah bunyinya seperti itu, tapi koreksi aja. Aku punya cerita nyata, kisah nyata dari sahabatku sendiri, di mana ia sangat berterima kasih banget waktu itu doanya tidak dikabulkan begitu saja. Dulu sahabatku ini menginginkan sekali mempunyai posisi sebagai SPP di tempat kerjanya. Tapi alih-alih tercapai, jangankan untuk jadi SPP, musibah datang membuat dirinya bahkan kehilangan pekerjaan. Tapi untungnya apa? Masih diberi kewarasan. Tapi yang mau aku bahas adalah bagaimana setelah ia menyadari hikmah dari musibah tersebut yang membuat ia kehilangan pekerjaannya. Bukan lagi tentang jabatannya yang tinggi, tapi kesadaran penuh bahwa ia jangankan untuk menjadi SPP. Dirinya sendiri yang bilang waktu itu, sebelum berhenti bekerja, dengan posisinya yang belum jadi SPP, masih jadi kepala toko, dengan kesibukannya, ia menyadari sudah sejauh mana jabatannya mengubah dirinya sendiri, merubah sifatnya, menjadi sombong karena ingin terlihat si paling punya jabatan di tokonya, menjadi orang yang sesekali memanfaatkan kewenangannya, merasa paling benar, paling sibuk, dan bahkan ia menyadari sering sekali menganggap kesibukannya itu menjadi bahkan meninggalkan sholat, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Itu tuh sebelum jadi SPP udah kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang aku melihat sendiri, mendengarkan ceritanya langsung sendiri. Ia memang tidak bekerja di gaji yang setara dengan posisi yang pernah ia idamkan dulu. Tapi ia sekarang bekerja dengan gaji yang sama seperti posisi di pekerjaannya dulu. Bedanya, kali ini ia tidak lagi dengan apa yang pernah ia lalaikan. Karena buat punya pekerjaan lagi setelah sekian lama nganggur itu bukan sesuatu yang mudah baginya. Dan alhamdulillah, di balik doanya yang tidak terkabul itu, ada posisi yang lain yang lebih nyaman dan belum pernah ia doakan sebelumnya. Karena memang buktinya, seperti itulah cara kerja sebuah doa. Tidak dikabulkannya doamu sekarang, bukan berarti tidak ada yang lebih baik yang sedang dipersiapkan buat kamu. Karena sebenarnya emang gak bakalan ada doa yang sia-sia. Seringkali doa itu sudah dikabulkan, tapi
paketnya masih dalam perjalanan. Karena Allah menunggu saat dimana kita benar-benar siap menerimanya. Jika diberikan sekarang, mungkin kita malah lalai atau belum mampu menjaganya. Atau bahkan seperti konsep mobil Tea, melukai dirimu sendiri, menjauhkan dirimu sendiri dari Sang Maha Pemberi. Dan satu hal yang harus kamu mengerti, harus kita mengerti juga. Berdoa itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan atau kewarasan kita sendiri. Dengan berdoa, kita melepaskan beban di hati kepada Tuhan. Bayangkan deh kalau misalkan gak ada doa gitu, gak ada tempat buat bersandar. Apalagi kamu orangnya bener-bener gak bisa cerita ke orang kan. Mungkin saat ini kamu merasa doa itu tidak dijawab, tapi sebenarnya kamu sedang diberi kekuatan untuk melewati proses yang gak mudah ini. Karena emang gak harus seinstan belanja ke kasir itu kok. Emang doa tuh harus sepaket dengan sabarnya. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau semua keinginan manusia dikabulkan saat itu juga. Dunia ini bisa kacau, karena setiap orang punya ego yang bertabrakan. Dunia ini gak bakalan seimbang. Yang ada nih nanti, jika semua doa manusia langsung dikabulkan persis seperti apa maunya kita saat itu, kita bakalan jadi manusia yang paling sombong, bakalan jadi manusia yang paling bisa menyetir Tuhan. Berdoa mah berdoa aja wahai kamu, terus jangan berhenti. Daripada ngomong sendiri, lebih baik ambil wudhu, ibadah, dan ngomonginnya di atas sejadah. Buktikan bahwa kamu tuh benar-benar lemah dan benar-benar butuh pertolongannya. Hanya berharap kepadanya. Apapun jawabannya yang dikasih, terus aja minta. Kalau perlu, minta yang lain. Minta yang banyak sebanyak-banyaknya. Allah itu maha besar, maha kaya. Jangan menghinanya dengan doa-doa yang biasa aja. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu ragukan, mintalah semuanya. Karena gak ada yang gak mungkin kok. Kan Allah maha besar, kenapa doanya masih kecil-kecil? Mau dikabulin atau enggak, pada akhirnya doa kamu gak akan sia-sia. Sebagian doanya manusia yang tidak terkabul itu kan untuk rahmat pertolongannya di akhirat kelak. Gini nih, kalau kita berhenti berdoa cuman karena gak dikabulin, berarti kita lagi memutus kabel harapan kita sendiri. Berarti kita lagi menjauh dari diri kita sendiri. Berarti kita lagi melukai diri kita sendiri. Karena doa itu kayak napas. Kamu gak bisa berhenti bernapas karena udaranya hari ini lagi polusi kan. Kamu harus tetap bernapas karena kamu membutuhkan itu kan. Lalu kenapa kamu tidak berdoa? Minta saja semuanya. Jika dikabulkan, jangan sampai kamu melupakannya. Karena manusia mah emang kayak gitu kan. Ngedeketinnya pas ada maunya. Atau bahkan bisa jadi, dengan tidak dikabulkannya semua doa-doanya kamu saat ini, biar hubungannya kamu sama Tuhan tidak jauh lagi. Biar ketika tepat waktu dikasihnya sebuah jawaban dari doa-doa kamu tidak membanggakan diri sambil menepuk dada, oh ini berkat usahaku sendiri. Biar nanti ketika doamu terwujud tuh kamu sadar bahwa semua ini bisa terjadi, bahwa semua doa-doamu bisa tercapai, itu semata-mata hanya karena pertolongan Allah saja. Jadi kamu jadi manusia yang tahu terima kasih. Sebagai penutup, aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah membuat video ini dan aku pernah punyai kesadaran sejauh ini. Biar di beberapa waktu ke depan aku bisa melihat diriku sendiri. Pernah menyadarkan orang lain yang seharusnya bisa menyadarkan aku ketika aku menyerah sama keadaan lagi. Ini menjadi penutup untuk aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi ya. Aku Ripal Syakir. See you next video. Ini tuh kameranya jatuh mulu.